A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shadiqul adil amin. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bisolihin. Bapak dan Ibu, sahabat-sahabat Khamis UI, juga sahabat-sahabat Quran dimanapun berada, selamat sore ayuhal mu'minun. Salamullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberi kesempatan kepada kita untuk bisa kembali belajar bersama, dan kita sama-sama belajar tentang ayat-ayat Allah yang ada di dalam Al-Qur'an. Dan pada kesempatan sore ini kita akan melanjutkan pembicaraan kita tentang Asmaul Husna. Ya. Jadi berbicara tentang apapun, maka selayaknya kita kembali rujukannya kepada Al-Quran, karena Quran adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asmaul Husna ini sesuai dengan wahyu yang diturunkan pertama kali. Bahwa wahyu yang pertama kali diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad Rasulullah SAW, sebagaimana yang disepakati oleh kaum muslimin, adalah surat Al-Alaq. Surat Al-Alaq ayat 1 dan 2. Ya, ayat 1 dan 2. Mari kita perhatikan dulu ayatnya. Sembilan puluh enam ayat 1 dan 2. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra biismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah, min 'alaq. Kalau kita pahami, kita renungkan ayat ini memerintahkan kepada kita, atau kita disuruh untuk membaca Al-Alaq. Dia telah menciptakan manusia dari alaq. Jadi kita disuruh untuk membaca tentang alaq. Alaq itu adalah sel yang merupakan ujung tombak penciptaan manusia. Dan alaq ini juga merupakan istilahnya adalah sel batang juga embrio. Dan alaq ini mempunyai dua sifat atau istilahnya sepasang. Nah, itulah sebenarnya rahasia nama Robku. Karena di ayat berikutnya, bacalah dengan nama Robku. Iqra bismi rabbika, bacalah dengan nama Robmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari alaq. Karena alaq adalah sel, dan sel ini punya sifat sepasang. Nah, sebenarnya bisa membaca saja itu kan tidak cukup. Diperlukan mengerti. Makanya kalau kita dalami lagi arti al-alaq itu lebih dalam, juga selain membaca adalah mengerti. Ya, dulu pernah kita bahas di kelas yang sebelumnya. Iqra itu kan dari kata qoro'a. Iqra dari kata qoro'a. Apa artinya qoro'a? Kan ini perintahnya iqra ya. Bacalah. Ini kan kata perintah. Iqra diartikannya bacalah. Dari akar kata qoro'a. Qoro'a artinya selain membaca adalah menelaah. Menelaah, mempelajari,
meneliti dengan menggunakan metode deduktif, mengumpulkan, melahirkan, mengajar, menyampaikan, berhembus, menyelidiki dengan seksama kitab suci Quran, juga artinya qiraat. Nah, jika kalimatnya adalah perintah, ikro, berarti mengandung makna apa? Bacalah, pelajarilah, telaahlah dengan teliti, menggunakan penelitian deduktif. Deduktif artinya cara berpikir dari hal-hal yang umum ke hal-hal yang lebih spesifik. Secara formal disebut sebagai top down. Dan juga kita diperintahkan untuk menyelidiki dengan seksama gitu. Bi ismi robbika, dengan ismi Tuhanmu. Ismi itu maknanya dari kata wasama berkaitan dengan makna keunggulan, kelebihan, keutamaan, kemudian ketinggian, keagungan, keindahan, rahmat, apik, syukur, sopan, santun gitu. Sifat yang menyenangkan itu adalah ismi. Ikro bi ismi robbika gitu. Rob itu, robaba, berarti memelihara, mengatur, mengasuh, mendidik. Kholak, dari kata kholako sama dengan satu akar kata dengan akhlak. Kholako artinya menjadikan, membuat, menciptakan, meluruskan, menghaluskan, baik perangai tabiatnya gitu. Juga berarti karakter. Kholak itu karakter, akhlak, penciptaan gitu. Jadi kalau kita terjemahkan ulang, ikro bismi robbikal ladzi kholaq. Pelajarilah, selidikilah dengan seksama, telaahlah dengan teliti, analisa dengan menggunakan penelitian deduktif. Dengan keutamaan, ketinggian, keagungan, keindahan, keistimewaan, keapikan, tanda-tanda ismi robbika. Hukum-hukum sebab akibat yang memelihara, yang mengatur, mengasuh, mendidik terus-menerus kamu. Alladzi kholaq, yang telah menjadikan, membuat, menciptakan segala sesuatu dengan karakternya, fitrah nalurinya, tabiat kebiasaannya, dengan bentuk dan coraknya yang sempurna. Ya. Nah, jadi kalau kita baca ayat ini aja sudah ada petunjuk sebenarnya bahwa kita diperintahkan untuk mengerti, meneliti tentang alaq, dan alaq itu punya sifat sepasang gitu. Makanya membaca teks tidak cukup, tetapi juga harus mengerti. Nah, pada mulanya bahasa itu adalah kata. Kata itu adalah nama. Dan nama itu adalah suara yang mewakili sesuatu. Suara itu adalah bunyi, dan bunyi itu adalah gelombang. Ketika suara itu ditulis atau hendak ditulis, maka ia ditulis dalam bentuk kode. Kode alfabet atau abjad ya. Nah, orang atau kita sebenarnya tidak cukup bisa berkomunikasi dengan suara, tetapi juga lebih baik lagi, lebih sempurnanya lagi, jika kita bisa berkomunikasi juga dengan tulisan. Nah, tulisan itu disebut dengan kitab. Dan Al-Quran adalah kitab yang terdefinisi cara membacanya. Kenapa? Supaya terpelihara. Atau untuk memelihara setiap nama-nama Allah. Karena kan setiap kata adalah suara. Setiap suara mewakili nama. Nah, jadi alasan mengapa kepada kita disuruh untuk membaca rahasia nama-namanya. Nah, dalam hal misalnya dia menciptakan manusia dari alaq saja, ternyata alaq itu juga diciptakan sepasang sifatnya. Karena di dalam al-alaq itu terdapat sel, batang, dan embrio yang mempunyai sepasang nama.
juga memiliki dua sifat. Nah, fenomena Asmaul Husna yang dipasangkan itu terlihat faktanya pada sel, batang, dan embrio. Fenomena kedua yaitu batang atau tentang kalimat yang baik seperti pohon yang baik. Kemarin sudah kita bacakan surat 14 ayatnya 24. Ya, silakan Ibu Erni. Halo. Maaf Pak, belum terbuka. Iya, belum. Surat Ibrahim ayat 24. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya teguh dan cabangnya menjulang ke langit. Ya, kalimat yang baik itu seperti pohon yang baik. Pohon yang baik itu punya dua sifat. Akarnya teguh, cabangnya menjulang ke langit. Jadi ada akar, ada cabang. Ini kan sepasang. Ya. Nah, penelitian terakhir para ilmuwan membuktikan bahwa kesepasangan pohon yang baik itu adalah kesepasangan dengan jamur yang membantu penyerapan air dari dalam tanah. Ya. Bahkan 90% pohon di bumi bergantung kepada sistem dua tadi, akar, batang. Ya, akar nanti mengeluarkan batang, batang juga bertumpu kepada akar. Nah, itulah yang diingatkan oleh Allah. Nah, kalimat itu juga disebut di surat 2 ayat 124 dikatakan bahwa Nabi Ibrahim diberi kalimat gitu ya. Juga di surat 2 ayatnya 260 juga disebutkan bahwa kalimat yang diajarkan kepada Nabi Ibrahim itu adalah Azizun Hakim, sepasang juga. Nah, kembali kepada pembahasan tentang Asmaul Husna yang dikenal di masyarakat, Asmaul Husna terdiri dari 99. Nah, itu dasarnya dari hadis yang bunyinya innallaha tis'atan wa tis'ina isman. Sesungguhnya Allah mempunyai 99 isman. Nah, di hadis itu tidak disebutkan kata-kata husna. Oke. Allah mempunyai 99 isman gitu. Mempunyai 99 nama. Nah, tetapi tadi di dalam redaksi hadisnya tidak ada kalimat husnanya gitu. Ya, hanya menggunakan kata-kata isman saja. Makanya pada pertemuan sebelumnya saya sampaikan bahwa Asmaul Husna itu harus sepasang. Walillahil asmaul husna gitu. Nah, kalimat sepasang itulah yang disebut sebagai Asmaul Husna. Nah, ternyata di dalam Quran ada sekitar 391 kali, Bu. Ya, saya ulang. Ada sekitar 391 kali nama Allah yang sepasang disebut. 391. Berarti ada di dalam 391 kalimat, Bu. Ya, karena ada dalam satu ayat 2 kali disebutnya. Jadi mau tidak mau kita harus bongkar berarti 391 ayat. Nah, dari 391 ayat tadi ada nama Allah yang sepasang tadi yang diulang. Jadi total jumlahnya itu sekitar 76 macam nama Allah yang sepasang, tapi diulang di 391 ayat gitu ya. Nah, coba akan kita ungkap satu-satu. Nama Allah yang sepasang itu ada di mana saja. Yang pertama, surat 1 ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah, Maha Penyayang. Ya, ini surat 1 ayat 1, Bu.
Berarti ini Quran dibuka dengan Asmaul Husna ya. Apa nama sebenarnya? Ar-Rahman Ar-Rahim. dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Pertanyaannya, mengapa Allah memulai kalimat pertamanya di dalam Quran juga dengan Asmaul Husna? Dan Asmaul Husna yang muncul yang pertama adalah Ar-Rahman. Ar-Rahman dan juga Ar-Rahim. Oke. Nah, coba kita lihat. Ini baru satu Asmaul Husna ya. Ya. Nanti diulang di ayat 2-nya, Bu. Ayat 2, ayat 3. Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Ya, diulang lagi ya. Ini udah 2 kali sebut Ya. kan? Udah 2 kali nyebut nih. Nanti Bapak Ibu catat ayatnya. Surat 1 ayat 1. Nanti surat 1 ayat 3. Harus dapat nanti sampai 391 ya. Karena ada 391 nama Allah yang sepasang diulang. Nah, kembali ke ayat 1 tadi. Bahwa surat Al-Fatihah sebagai pembuka Al-Quran dibuka juga dengan Asmaul Husna. Maknanya adalah bahwa memang Allah sendiri yang akan mengajarkan Al-Quran. Allah yang punya sifat Ar-Rahman. Coba lihat 55 ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Tuhan yang Maha Pemurah. Nah, ini Isman ya, nama Allah kan? Di surat 1 ayat 1 tadi yang pertama disebut apa? Ar-Rahman ya? Bismillahirrahmanirrahim. Atas nama Allah yang Maha Pemurah. Nah, pemurah ini lanjut, Bu. Yang telah mengajarkan Al-Quran. Telah atau akan, Bu? Oh, Yang telah mengajarkan atau akan mengajarkan? telah, Pak. Telah. Ya, berarti kalau telah sudah ya? Iya. Sudah berarti. Cuman kita tidak sadar. Oh, iya, kita nggak nyadar sebetulnya. Bahwa Allah yang Ar-Rahman tadi, Ar-Rahman Ar-Rahim tadi, yang telah mengajarkan Quran. Makanya Quran dibuka dengan Asmaul Husna. Ar-Rahman. Tadi bahwa ayat pertama yang diturunkan itu surat Al-Alaq ayat 1 dan 2 itu adalah perintah membaca tentang alaq, dan alaq itu adalah sepasang. Artinya sebenarnya kita ini sudah diajarkan tentang Quran itu, Quran yang ada di dalam dirinya, Bu. Ya, yang tadi yang dulu kan pernah kita bahas Al-Alaq ya. Nah, gitu. Jadi ini hubungannya. Surat pembuka Al-Fatihah sebagai surat pembuka Quran juga dibuka dengan Asmaul Husna. Gitu ya, kembali ke ayat 1. Ini juga Ar-Rahman Ar-Rahim. Nah, kemudian dari Ar-Rahman gini kan ini. Kenapa di dalam sebuah ada keterangan hadis, barang siapa atau segala sesuatu yang tidak diawali, tidak didasari atas nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, maka perbuatannya terputus gitu dari rahmat Tuhan gitu. Ya. Kullu kullu amrin dibalin la yubda'u fihi bismillah fahuwa aqta fahuwa abtar. Jadi segala urusan yang baik ya, segala urusan yang baik yang tidak diatasnamakan Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, maka itu terputus. Terputus berkahnya dari Allah gitu, karena tidak melibatkan Allah. Jadi kita mesti melibatkan Allah dalam segala urusan kita gitu. Termasuk ketika kita mengkaji Quran. Nah, ketika segala sesuatu didasari atas nama Allah yang Ar-Rahman Ar-Rahim, pemurah penyayang atau pengasih penyayang,
maka aktivitas berikutnya adalah alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin ini biasa diungkapkan selesai kita melakukan segala sesuatu. Betul nggak, Bu ya? Iya. Kan sebelum berbuat bismillah. Setelah kita melakukan sesuatu alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi dari ayat 1 ke ayat 2 kan sebetulnya ada sesuatu nih. Maknanya gini, ketika seseorang sudah basmalah, maka dia harus punya karya, harus melakukan sesuatu. Maka diwakili dengan kalimat alhamdulillah rabbil alamin. Rabbil alamin itu kan yang mengatur, memelihara, merawat alam semesta. Artinya sebelum Allah merawat alam semesta, berarti kan dia menciptakan sesuatu dulu. Betul nggak, Bu ya? Jadi Allah sendiri yang menciptakan, Allah sendiri yang mengurusnya gitu. Rabbil alamin itu kan yang mengatur alam semesta. Jadi alam semesta ini punya aturan yang disebut sebagai hukum sebab akibat. Berarti Allah yang punya karya sebagai pencipta alam semesta. Dan ketika ada ungkapan alhamdulillah, ini berarti bahwa kita harus melakukan sesuatu dan juga didasari oleh atas nama Allah tadi, alhamdulillah selesai mengerjakannya. Nah, di ayat ketiga, setelah mengerjakan sesuatu juga mesti diulang kembali sifatnya, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Artinya bahwa kita bisa melakukan segala sesuatu itu juga karena kasih sayang Allah. Gitu. Karena kasih sayang Allah juga. Nah, kadang-kadang dalam perilaku sehari-hari gini, Bu. Kita bismillah mau ngerjain sesuatu. Ya. Katakanlah misalnya kita bantu orang lain kan, misalnya gitu. Kita bantu orang. Setelah bantu kita bilang alhamdulillah. Orang yang dibantunya nyebelin, Bu. Gimana perasaannya? Ar-Rahman Rahimnya masih ada nggak? Masih Ya. aja. Iya, kadang-kadang kan gini. Maka yang keluar kan jadi sebel tuh. Keluar umpatan misalnya. Ternyata orang yang dibantu gini. Jadi ngomongin. Jadi kasih sayangnya hilang lagi tuh biasanya. Makanya Ar-Rahman Rahim di awal, Ar-Rahman Rahim di akhir juga gitu. Nah, ini dua nama yang disebut di awal di awal surat Quran ya. Udah dua nih. Nah, nama sepasang berikutnya diulang di surat 2 ayatnya 32. 2 ayatnya 32. Sorry. Ini 23, 32. Surat Al-Baqarah ayat 32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka menjawab, Maha suci Engkau. Tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Ya. Asmaul Husna yang diulang apa namanya, Bu? Alimul Hakim. Ini nama berikutnya Al-Alimul Hakim. Apa konteks ayatnya nih? Karena Asmaul Husnanya Al-Alimu Al-Hakimu. Al-Alimu diartikan Maha mengetahui. Al-Alimu juga bermakna yang memberi pengetahuan. Makanya ada alim. Alim itu kan artinya guru kan? Atau mu'alim. Mu'alim itu guru. Al-alimu yang memberikan ilmu atau yang mengilmukan. Al-hakim dari kata hakama artinya hukum. Hukum. Kalau hakim yang maha bijaksana karena dia mengetahui tentang hukum. Al-alimu al-hakim yang mengilmukan dan juga yang menetapkan hukum. Pengetahuan Allah itu bijaksana gitu. Nah, ketika kita lihat ayatnya, sifat ini atau Asmaul Husna ini konteksnya apa? Qalu, mereka menjawab, Maha suci Engkau. Tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang Engkau ajarkan kepada kami. Ini kan konteksnya tentang ilmu juga kan? Tidak ada yang kami ketahui
selain yang engkau ajarkan, selain yang engkau ilmukan kepada kami. La ilma lana, tidak ada pengetahuan dalam diri kami, tidak ada yang kami ketahui, illa ma alam tanah, selain yang engkau ilmukan, selain yang engkau berikan pengetahuan itu kepada kami. Makanya ungkapannya, saya tidak tahu apa-apa, tidak punya apa-apa, dan bukan siapa-siapa. Karena konteksnya hanya Allah yang Al-Alim dan hanya Allah yang Al-Hakim. Jadi Alimul Hakim adalah ungkapan kerendahan diri di hadapan Tuhan yang Maha Mengetahui, yang Maha Bijaksana, dan Allah lah yang mengilmukan. Ya, ketika kita mengaku tahu gitu, merasa diri tahu, bisa saja Allah kan menghilangkan atau mencabut pengetahuan itu, bukan? Ya, bisa kan? Jadi artinya gini, kita tidak boleh mengaku gitu. Ilmu itu ilmu kita. Pengetahuan yang kita ketahui karena Allah yang mengilmukan gitu. Karena Allah yang mengajarkan itu kepada kita. Ya, ketika sombong bisa hilang tuh. Misalnya ini bukan di luar Asmaul Husnanya. Surat 2 ayat 17 ya. Apa, Bu? Ya. 17. Belum, Pak, ayat 17. Iya, 96 kalau nggak salah. Bukan tapi. Bentar. Lupa. 2. Ini ayatnya salah. Bahwa Allah gini. Allah itu bisa saja mencabut kembali pengetahuan yang sudah diberikan gitu. Per ayatnya kan bisa dicabut begitu. 87 kan. Ntar saya cari dulu. Nah ini 17:86. Dan 17 ayat 86. 6 ya. Dan sesungguhnya jika kami menghendaki, niscaya kami lenyapkan apa yang telah kami wahyukan kepadamu, dan dengan pelenyapan itu kamu tidak akan mendapat seorang pembela pun terhadap kami. Bisa ya, Bu ya? Dan sesungguhnya jika kami menghendaki, niscaya kami lenyapkan apa yang telah kami wahyukan kepadamu. Jadi apa yang sudah Allah ilmukan kepada kita, sudah Allah wahyukan kepada para nabi termasuk. Itu kalau Allah menghendaki bisa dicabut lagi itu dan hilang pengetahuan itu, bisa. Makanya tadi konteks Al-Alimul Hakim adalah itu ungkapan kerendahan hati. Bahwa memang kita tidak boleh merasa gitu. Merasa ilmu itu punya kita gitu. Tadi ungkapannya apa? Surat 2 tadi balik ya. 34 ya. 32. Ya. Ini nama yang ketiga ya. Jadi yang pertama Ar-Rahman Ar-Rahim di surat 1 ayat 1. Kemudian surat 1 ayat 3 juga Ar-Rahman Ar-Rahim. Ini asma yang ketiga Al-Alimul Hakim. Al-Alimul Hakim, bahwa Allah yang Maha Mengetahui, yang Maha Bijaksana, maknanya Allah lah yang mengilmukan. Allah lah yang memberi pengetahuan. Dan juga Allah yang memberikan sifat bijaksana itu gitu. Ungkapannya, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang Engkau ilmukan kepada kami gitu. Jadi ungkapannya seperti itu. Nah, kemudian nama yang keempat di surat 2 ayatnya 37. Boleh ganti, Bu? Nyebut aja. Ya. Siapa? Nyebut aja. Siapa yang mau ganti? Ada Hani nggak sini? Siapa, Bu? Hani nggak ada ya? Hani ada, Bu Dini aja. Bu Farida nggak ada, Bu Farida? Bu Farida lagi ke Bali, Pak. Oh, ke Bali, ya. Monggo. Ibu Dini berkenan. Ayo, Din. Aku lagi nyatet. Oh, nyatet. Ya, bagian nyatet, nanti dibagi catatannya. Nah, Ibu Istiqomah boleh
kalau berkenan, Isti ada nggak? Ibu Isti? Nggak ada Mbak Isti kok. Ada Oh, tadi. oh iya Mbak Isti ada nih. Nggak denger dia. Ayo Mbak Isti. Kedengeran nggak? Kedengeran. Dengar. Ayo. Kedengeran. Ya. Kok ditutup lagi suaranya? Buka Pak. Mbak Isti dibuka. Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya. Maka Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Ini nama sepasang yang keempat di dalam Quran, Bu. Setelah Ar-Rahman Ar-Rahim, kemudian Alimul Hakim, At-Tawwabur Rahim. Tawwabur Rahim. Fatalaqqa Adamu mir rabbihi kalimatin fataba alaih innahu huwat tawwabur rahim. Apa konteksnya nih? Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya. Maka Allah menerima taubatnya. Emangnya ada apa dengan Adam, Bu? Halo? Dosa. Oh, Adam berbuat dosa. Dosa apa, Bu, Adam itu? Ini godaan setan memakan buah yang dilarang. Buah yang Mbak dilarang. Isti. Buah kuldi. Buah khuldi. Iya. Berarti Adam melakukan atau tidak menghiraukan larangan Allah gitu ya. Iya. Jadi Adam berdosa. Kenapa dosa? Dia melanggar larangan Allah. Dibilangin jangan mendekati pohon, malah dimakan buahnya gitu ya. Kemudian Adam menerima beberapa taubat, beberapa kalimat dari Tuhannya. Maka Allah menerima taubatnya. Ya, fataba alai. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat, lagi Maha Penyayang. Tawab, tawab dari kata awaba ya, artinya pulih atau kembali. Taubat itu kembali ke tracknya gitu, kembali ke jalannya gitu. Ar-Rahim, Maha Penyayang, Tawwabur Rahim. Nah, tadi ada Ar-Rahman Ar-Rahim ya, ini Tawwabur Rahim. Nah, Tawwabur Rahim, ini berarti konteksnya adalah ketika kita ingin kembali bertaubat kepada Allah. Misalnya begini, kita berkata, ya Allah, ya Tuhan, terimalah taubatku. Ya, sesungguhnya Engkau Maha Penerima taubat, lagi Maha Penyayang. Jadi namanya disebut di akhir permohonan kita gitu. Jadi ada nama yang disebut tuh. Jadi Tawwabur Rahim itu adalah nama Allah yang konteksnya berkaitan dengan taubat atau ketika kita meminta ampunan atau ketika kita bertaubat gitu. Seperti itu ya. Ini contoh kalimatnya gitu. Nah, berikutnya asma yang lain yang keberapa? Yang kelima ya. Kelima. Yang kelima itu ya. Keempat, Kang. Yang Kelima. kelimanya kan pertama Rahman Rahim. Dua Rahman Rahim lagi. Berikutnya Alimul Hakim. Nah, selanjutnya yang keempat Tawwabur Rahim. Nah, yang kelima itu masih mengulang Tawwabur Rahim lagi. Di surat yang sama 54. Ini kan 37 ya. 54 nih. Monggo Ibu Warnides juga boleh. Iya, Kang. Terima kasih. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan surat 2 ayat 54. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, hai kaumku, sesungguhnya kamu telah menganiaya dirimu sendiri, karena kamu telah menjadikan anak lembu sembahanmu, maka bertobatlah kepada Tuhan yang menjadikan kamu, dan bunuhlah dirimu. Hal itu adalah lebih baik bagimu pada sisi Tuhan yang menjadikan kamu. Maka Allah akan menerima taubatmu. Sesungguhnya dialah yang Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang.
Namanya sama ya? Nama sepasangnya sama Iya, ya? Sama ya Tawwabur sama. Rahim. Nah, Tawwabur Rahim sama ya? Tawwabur Rahim. Sama. Ya, Konteksnya sama nggak konteksnya? lain. Sama. Sama-sama. Eh? Sama-sama Menerima. salah. Oh, salah. Oh, ya. Ya sama-sama salah, Bu. Coba Iya, lihat. benar-benar. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Hai kaumku, sesungguhnya kamu telah menganiaya dirimu sendiri." Berarti zalim ya. Iya. Karena kamu telah menjadikan anak lembu sembahanmu. Jadi kaumnya Nabi Musa menyembah anak lembu. Maka bertaubatlah kepada Tuhan yang menjadikan kamu dan bunuhlah dirimu. Hal itu adalah lebih baik bagimu pada sisi Tuhan yang menjadikan kamu. Maka Allah akan menerima taubatmu. Sesungguhnya Dia Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Asmanya apa asmanya? Tawwabur. Tawwabur Rahim. Nah, jadi Tawwabur Rahim selalu berkaitan dengan kesalahan, Bu. Ketika orang ingat salah dan mau bertaubat, maka yang disebut apa? Tawwabur Rahim. Tawwabur. Allah itu Maha Penerima Taubat juga Maha Penyayang. Ya. Di ayat ini ada yang ganjel nggak? Atau ada pertanyaan nggak? Ibu Isti, Ada. apa, Bu? Iya tuh. Kok bunuhlah dirimu. Nah, Ya, betul, Bu. jadi harakiri ya. Apa pertanyaannya, Bu? Kenapa ya? Nah, kayak gini ya. Nah, kita baca ayat ini sekarang secara konsep ya. Konsep. Ingatlah ketika Musa berkata, Musa. Ya, kita simpan dulu kisah Nabi Musanya ya. Karena Al-Qur'an itu selalu berpasangan, gitu ya. Betul nggak, Bu ya? Ya. Termasuk nama Allah juga berpasangan. Quran itu ayatnya juga berpasangan. Ada ayat ufuk, ada ayat diri. Musa, ayat ufuknya itu kisah Nabi Musa. Oke. Halo Bu Isti. Iya, iya, iya. Oke. Nah, Musa, ayat dirinya apa, Bu? Musa. Cerdasan. Halo. Ah, Jadi, Enggak tahu. oh nggak tahu gini. Musa Cerdas. itu artinya Nabi Musa. cerdas. Musa itu artinya kecerdasan. Oke, sampai sini ya. Halo. Halo, kok hilang suaranya? Iya, iya, Enggak, Kang. Suara saya apa yang hilang? Enggak hilang kok. Oh, enggak hilang. Enggak. Ya, nggak apa-apa buat yang lain. Ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya. Musa mewakili kecerdasan. Oke. Kaumnya Musa adalah Fir'aun bersama Bani Israel. Kalau Musa adalah potensi kecerdasan yang ada dalam diri manusia, kaumnya Nabi Musa adalah Bani Israel. Bani Israel. Bani artinya anak, Israel perjalanan menuju Tuhan. Bani Israel bermakna orang-orang yang menggunakan potensi otaknya. Otak itu kan punya potensi ya, dan berkaitan juga dengan kecerdasan. Hanya bedanya gini, kalau Musa itu dibimbing wahyu. Sementara Bani Israel, orang-orang yang menggunakan potensi otaknya tapi tidak berwahyu gitu, Bu ya. Jadi menggunakan otaknya, tidak dibimbing wahyu. Ingat ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Hai kaumku, sesungguhnya kamu telah menganiaya dirimu sendiri. Zolamtum, innakum zolamtum anfusakum. Sesungguhnya kamu telah berbuat zolim terhadap anfusmu, terhadap jiwamu, terhadap potensi dirimu." Jadi anfus itu diterjemahkannya diri, dirimu. Dirimu juga bermakna potensi di diri. Nah,
kaumnya Nabi Musa zolim terhadap anfusnya, terhadap potensi dirinya. Zolim itu adalah atau artinya menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Yang seharusnya dipikirin nggak dipikirin. Yang apa tadi? Yang harusnya dipikirkan dia pikirkan. Yang harusnya tidak dipikirkan dia pikirkan. Jadi ketukar tuh. Misalnya gini, ada ungkapan tafakkaru fil khalqi wala tafakkaru fi dzatihi. Pikirkan ciptaannya, jangan pikirkan zatnya. Berpikirlah tentang ciptaan Allah, jangan berpikir zatnya Allah gitu kan. Nah, zolim itu jadi ketukar tak kayak gitu. Yang harusnya dipikir nggak dipikir. Yang harusnya nggak dipikir malah dipikir. Jadi zolamtum anfusakum. Atau menggunakan potensi dirinya salah gitu. Salah menggunakan potensi dirinya. Kata Musa, hai kaumku, sesungguhnya kamu telah berbuat zalim terhadap dirimu sendiri. Karena apa? Karena kamu telah menjadikan anak lembu. Nah, anak lembu ini Arabnya al-ijla. Kita perhatikan Ibu. Bittikhodikumul ijla. Ijla itu dari kata ajala artinya tergesa-gesa. Gitu ya. Jadi kaumnya Musa menjadikan sifat ketergesaannya disembah. Atau kaumnya Nabi Musa telah memperturutkan atau ya mengikuti sifat ketergesaannya gitu. Tergesa-gesa. Bahasanya gini. Sesungguhnya kamu telah berbuat zolim terhadap potensi dirimu sendiri karena kamu telah menjadikan sifat tergesa-gesamu sebagai Tuhan. Kalau dia tergesa-gesa berarti nggak sabaran, Bu. Paham ya? Contoh gini. Misalnya masak nasi atau menanak nasi di rice cooker, Bu, itu biasanya matangnya berapa menit, Bu? Halo? 30 menit ya. Oke, 30 menit matang ya. Nah, orang tua atau ibu tahu ini nasi baru matang setelah 30 menit. Tapi anaknya nggak sabaran, Bu. Baru 10 menit ya, dia buka tuh. Dan dia makan. Enak nggak kira-kira, Bu? Enggak, Nggak enak. Masalah nggak buat dia? Makan masalah, nasi masih mentah. masalah. Nah gitu. Kalau lapar enak kali Pak. Ya udah makan Ya beras enggak aja. lah, Makan beras tetap aja nggak enak, Bu. Kalau masih bantut. makan beras. Ya, makan beras tuh masih. Ya kan ceritanya ini Musa apa namanya? Musa itu kan pergi 40 malam. Nah kaumnya tuh nggak sabar nunggu Musa pulang gitu, Bu. Ya itu namanya kaumnya Musa menyembah anak lembu. Al-ijla itu selain anak lembu artinya tergesa-gesa. Ya, tergesa-gesa itu apa ya namanya? Iya, tergesa-gesa gitu malah mau selamat malah jadi repot kan gitu. Nah, kata Musa, maka bertaubatlah kepada Tuhan yang menjadikan kamu, dan bunuhlah dirimu. Apa yang dimaksud bunuhlah dirimu di sini, Bu? Kalau lihat konteks tadi, cerita tadi. Halo? Apa Sifat ketergesa-gesaan. Nah, itu maksudnya. Bunuhlah sifat yang ketergesa-gesaanmu. Kenapa? Kalau contoh gini lah, Bu, contoh gini. Misalnya ibu istri riset ya, melakukan riset untuk satu kasus. Misalnya untuk menjawab kasus itu butuh 50 data misalnya, Bu, 50 data ya. Baru dapat 10 data, Bu. Langsung dibuat kesimpulan gimana kira-kira, Bu? yang nggak benar. Nah, itu maksudnya, Bu. Iya. Udahlah bunuh aja Jadi, dirimu sendiri, itu si riset dibatalin gitu daripada langsung disimpulkan itu, Bu. Itu maksud bunuhlah dirimu. Bunuhlah sifat ketergesa-gesaanmu. Kenapa? Karena sifat ketergesa-gesaanmu itu akan mencelakakan banyak orang gitu.
Iya, Ibu betul. bayangkan kalau risetnya nggak sempurna atau datanya belum lengkap, dibuat kesimpulan, terus hasil riset Ibu dipraktekin gimana, Bu? Nah, ya kacau. Kacau. Atau misalnya gini, dokter lah, katakannya dokter. Dokter, didatangin pasien kan? Nah, kan kalau menurut bukan apa istilahnya itu ya, bukan tata tertib, apa istilahnya itu, Bu? Urut-urutnya itu namanya apa? Etik, bukan S- etika. SOP. SOP. Nah, guru, dokter, sebelum dia memberikan resep, kan mesti ada SOP kan? SOP itu kan Periksa dulu. didiagnosa dulu, diagnosa terus kan mesti lengkap tuh diagnosanya, bahannya kan? Setelah semua datanya lengkap, baru kan ambil kesimpulan, dibuat resep kan gitu, Bu. Bisa dibayangkan jika dokter diagnosanya nggak kelar, Bu. Langsung diberikan, dibuat tindakan gitu. Gimana? Halo? Fatal. Kan bisa fatal tuh. Wah, bisa jadi malpraktek tuh ya. Kan gitu. Iya. Mm. Itu maknanya, Bu. Nah, Oh ada iya. orang-orang yang menggunakan potensi otaknya tapi tidak berwahyu, sehingga dalam memutuskan sesuatu itu nggak apa namanya, nggak sempurna, belum final langsung diputusin, dibuat kesimpulan gitu. Sama juga halnya dengan para penyampai, para dai, para ustadz, para kiai, para penceramah, Bu. Ya, misalnya gini. Seseorang mau membuat sebuah sintesa atau membuat sebuah kesimpulan dari satu masalah, hukum lah. Apa hukumnya ini gitu. Katakan hukumnya rokok misalnya atau hukumnya ini ya. Nah, misalnya gini. Di dalam Quran itu ada sekitar 20 ayat yang menerangkan tentang masalah itu. 20 ayat kan mesti dikumpulkan tuh 20 ayatnya kan? Nah, dia baru baca satu ayat, dibuat kesimpulan. Sama dengan gitu juga. Sama. Dokter ngasih resep padahal belum ada diagnosa, kan bisa patah. Nah, itu juga terjadi dalam agama, Bu. Mengapa agama ini menjadi kisruh begini? Karena banyak tadi Bani Israel yang punya sifat tergesa-gesa dalam membuat keputusan, dalam membuat sebuah kesimpulan pada datanya belum lengkap gitu. Daripada salah mengambil kesimpulan karena sifat ketergesa-gesaan, maka lebih baik bunuhlah dirimu itu. Hal itu lebih baik bagimu, lebih baik diem aja gitu maksudnya, Bu. Potensimu yang tadi seperti tadi, ya lebih baik dibunuh saja. Mending diem aja. Jadi itu penelitian dibatalin aja. Kalau mau sampai tuntas gitu. Ya, halo? Iya, betul. Iya, Bang. Oke. Sekarang ketangkep ya, itunya maknanya ya. Iya. Hal itu adalah lebih baik bagimu pada sisi Tuhan yang menjadikan kamu. Maka Allah akan menerima taubatmu. Kalau mereka bunuh diri, Bu, bunuh diri dalam arti benar-benar bunuh diri karena dosa, bunuh diri. Terus kok taubatnya kapan? Iya, betul. Kan taubat itu kembali. Berarti kembali ke jalan gitu. Kembali ke tracknya yang pertama. Berarti sebelum membuat kesimpulan, mesti diurut lagi tuh. Datanya lengkap nggak? Tinggal lengkapi aja gitu. Nah, adapun keputusan yang sudah terlanjur ya ditarik lagi aja. Maaf, kesimpulan saya kemarin keliru. Kan gitu kan? Kan taubatnya mesti begitu. Maaf, kesimpulan saya kemarin keliru gitu atau kurang tepat. Dicabut tuh kan pendapatnya. Nah, sekarang setelah dilakukan penelitian berikutnya ternyata kesimpulannya begini. Ini pun bisa jadi belum finish nih kan gitu ya. Itu lebih baik. Sesungguhnya dialah yang maha penerima taubat lagi maha penyayang. Jadi tawwabur rahim sama dengan konteks sebelumnya. Adam salah. Yang keluar asmaul husnanya apa? Tawwabur rahim. Kaumnya Nabi Musa juga telah berbuat kesalahan karena tergesa-gesa mengambil sebuah kesimpulan. Maka asmaul husna yang keluar adalah tawwabur rahim. Gitu ya, tawwabur rahim.
Jadi ada hukum yang memang bisa mengembalikan itu kepada semula. Karena dia selain penerima taubat, maha penyayang juga, rohim gitu ya. Oke. Lanjut ke asma yang ke-6. Ke-6 ya. Ya, Nah, apa yang keluar asmanya nih? 115. Boleh yang lain? Mbak Aka boleh? Baik, Kang, terima kasih. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kepunyaan Allah lah, timur dan barat. Maka kemampuan kamu menghadap disitulah wajah Allah. kemanapun. Kemanapun kamu menghadap disitulah wajah Allah. Sesungguhnya Allah maha luas lagi maha mengetahui. Apa namanya? Samiun, wasiun, Alim, alim. Wasiun, alim. alim. Nah, dicatat namanya tuh wasiun alim. Yang pertama Ar-Rahman Ar-Rahim. Dua Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya. Rahim. Yang ketiga Alimul Alimul Hakim. Alimul Hakim. 4 Tawwabur At-Tawwabur Rahim. Rahim. Yang kelima Tawwabur Tawwabur Rahim Rahim. juga. Makanya nanti saya bilang dari 391 ini nanti ada yang sama-sama tuh. Iya. Totalnya 76, Bu. Totalnya nanti ya. Yang samanya kalau disatuin ya, tapi kan konteksnya beda nanti. Ya, katakanlah 391. Nah, yang kelima itu wasi. Yang kelima apa yang 6 nih? Ke-6 ya. Keenam Wasi. Tawabur. Wasiun. Wasi'un alim. alim. Wasiun alim ya. Innallaha wasiun alim. Wasiun artinya maha luas. Alimun maha mengetahui. Lihat konteksnya. Nah, lagi cerita apa wasiun ini? Walillahi dan milik Allah. Bagi Allah, kepunyaan Allah sama aja. Walillahi dan milik Allah al-masriku timur, wal magribu dan barat. Timur milik Allah, barat milik Allah. Oke. Fa'ainama tuwalu, maka kemanapun kamu berpaling, kemanapun kamu menghadap, fatama wajhullah. Kemanapun kamu berpaling, disitulah wajah Allah. Halo? Ya. Oke, sekarang contoh gini, contoh ya. Bapak Ibu posisinya menghadap kemana? Ada yang menghadap ke barat? Ya. Ke selatan. Ada yang ke selatan, ada yang ke utara, ada yang ke timur ya? Iya, macam. Ya. Nah, kenapa yang disebut hanya 2, Masyrik dan Maghrib? Utara selatan nggak disebut. Nah, itu mau ditanyakan. Ya? Matahari terbenam dan matahari terbit. Ya, boleh. Ya, milik Allah timur dan juga barat. Barat. Nah, kita orang Makanya- Indonesia. Makanya ada orang barat, orang timur, Pak. Ya, Ada orang barat, ada orang timur. nggak ada orang utara ya? Orang utara, orang selatan nggak ada. Ada barat dan timur aja. Jawa Barat, Jawa Timur. Jawa Utara ada nggak Jawa Utara? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Jawa Selatan? Nggak ada. Nggak ada. Sumatera, Sulawesi ada, Pak, Selatan. Tapi kan nggak disebut Jawa Utara, Jawa Selatan. Jawa Barat ada, Jawa Timur ada. Jawa Utara kan nggak ada. Laut Selatan, Laut Jawa Selatan. Nah, kalau Laut Jawa Selatan ada ya. Oke, coba perhatikan ayatnya. Ini lagi cerita wasiun alim. Alim. Allah itu wasiun alim. Hmm. Allah tuh maha luas, bukan luas, maha luas dan juga maha mengetahui. Mengetahui. Karena dia maha luas, Bu, dia Meliputi. meliputi kan? Oke. Walillahil masyriqu wal maghrib. Orang Indonesia kalau sembahyang ngadep kemana, Bu? Kiblat. Orang Indonesia kalau sembahyang menghadap kemana, Bu? Ke Ka'bah Barat. Oke. Barat ya, Pak, ya?
Orang yang di Madagaskar kalau sembahyang ngadap kemana? Kiblat semua. Orang naik haji. Orang naik haji kalau sembahyang di Masjidil Haram ada yang menghadap ke selatan nggak? Ada. Ke utara? Ada. Ada. Barat? Ada. Buder. Timur? Ada. 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 Ya, oke. Jadi sembahyang itu menghadap ke arah mana, Bu? Ka'bah. Ka'bah. Kemanapun. Manapun. Coba ulangi ayatnya. Dan kepunyaan Allah, timur dan barat. Barat. Maka kemanapun kamu menghadap, kemanapun kamu berpaling, hadapkanlah wajahmu kepada Allah. Oh. Kemanapun kamu menghadap, di situ wajah Allah. Timur milik siapa? Allah. Allah. Barat milik siapa? Allah. Terus apa bedanya? Menghadap timur dan menghadap barat. Untuk tanda Ya. mungkin. Tidak ada. Ada, boleh aja. Sama. Ya, tapi jangan macam-macam. Di masjid orang menghadap ke barat dan ke timur, itu kacau. Oke, sekarang gini. Ketika kita menghadap ke barat, timurnya mana? Di belakang. Belakang. Nah, di belakang kita kan? Mm. Orang yang di belakang kita melihat kita di arah mana? Timur. Kita menghadap ke barat. Oke. Menghadap ke barat nih. Mm-mm. Di belakang kita nih ada orang nih. Kita menghadap ke barat. Mm-mm. Di belakang kita ada orang. Mm-mm. Orang ini menghadap ke mana? Ke barat juga. Barat Jadi ya. kita di mana? Kita posisi di mana posisi kita? Sampingnya. Ini kan dua orang nih. Di depannya. satu- Di depannya. Satu menghadap. Ini menghadap barat ya. Barat. Mm. Di belakang kita juga ada orang nih. Di belakangnya ada lagi. Nah, kita di hadapan dia di arah mana? Barat ya? Barat. Kita kan Barat. barat kan? Mm. Menghadap barat. Jadi di mata orang lain di belakang kita di arah barat kan? Mm-mm. Iya. Menghadap ke barat. Ngarap ke barat. Kita menghadap barat nih. Kalau ini Mm-mm. bumi bulat, Pak, ini bumi bulat nih. Ya, bumi bulat nih. Terus. Jadi belakang saya barat juga bukan? Iya. Ya kan? Terus muter. Iya. Ternyata belakang kita barat juga. Karena kita menghadap muter nih, terus ke punggung kita kalau muter jalan terus kan gitu. Mm-mm. Jadi mana timur mana barat. Sama aja. Nah, itu konteksnya wasiun alim. Alim. Ya. Allah itu maha luas dan juga dia maha mengetahui. Karena dia maha luas, dia maha meliputi kemanapun kau berpaling, di situ wajah Allah. Kita tidak bisa berpaling dari wajah Allah. Allah. Oh. Nah, karena orang sembahyang bukan menghadap Allah, berantem, Bu. Menghadapnya ke arah. Ya, ke arah ke tempat. Ke tempatnya. Saya berantem. Ya. Oke. Jadi wasiun alim. Ini lagi cerita Pak Allah maha luas. Allah. Dan kita tidak bisa berpaling dari wajahnya Allah. Allah. Kalau milik Allah timur dan barat, apa yang di timur milik wajah Allah. Mm. Yang di barat juga wajah Allah. Mm. Kalau kita ngaca, Bu, ngaca nih, ngaca ya. Ngaca tuh di tembok apa di dinding? Bu? Di kaca. Di Kalau cermin. kita ya di kaca berarti di tembok, kan di tembok. Ketika kita berkaca di cermin, Bu. Yang kita lihat wajah siapa, Bu? Wajah Allah ada di situ. Ini wajahku, wajahmu mana? Menghadap cermin. Kita cermin nih. Kita bercermin. Kita kan lihat sosok tuh. Mm. Nah, kan kemanapun kau menghadap, di situ wajah Allah. 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 Karena dalam hal ini lagi cerita wasiun alim, asma yang wasi. Allah itu wasiun alim tadi maha luas. Malu. Dia meliputi segala sesuatu. Kita bercermin, kita melihat gambaran kita kan. Mm-mm.
cerminan kita nih. Nah, sebenarnya yang kita lihat itu wajahnya siapa? Wajah Allah yang pakai casing kita. Nah, gitu. Wajah Allah ya. Sama ketika kita bertemu orang lain. Bertemu siapapun, melihat apapun. Jika kita udah paham Allah tuh wasi'un alim, Bu, maka tidak mungkin kita akan menghina siapapun, Bu. Ya. Iya. Mm-mm. Tidak mungkin kita merendahkan siapapun. Ya. Tidak mungkin kita mencela siapapun. Ya. Kenapa? Karena dalam setiap diri, setiap sosok, setiap bentuk di alam semesta ini, di situ ada wajhullah. Di situ ada wajah Allah. Ya, ada wajah Allah yang begini, begitu. Itu semuanya wajah Allah gitu. Nah, ketika kita mencela seseorang, ya sama halnya kita mencela Allah. Allah. Allah itu gitu. Karena Ya. Allah meliputi segala sesuatu ya Kang. Dia kan meliputi karena dia wasi'un alim. Ali. Dia wasi'un alim. Seperti ikan dalam air, kemanapun dia menghadap, di situ air. Sini juga air, dia diliputi oleh air. Nggak bisa berpaling dari air itu. Wasi'un alim. Jadi ketika kita ingin, apa istilahnya, ingin melihat wajah Allah, ya kemanapun berpaling, disitulah wajahnya. Cuman kita kan tidak menduga gitu. Kok wajah Tuhan kayak begini ya, gitu. Kok wajah Tuhan kayak begini, ya iyalah. Ya memang maunya seperti apa wajah Tuhan itu. Gitu ya. Ya Ya. Kang. Wasi'un alim. Innallaha wasi'un alim. Berarti ungkapan wasi'un alim ketika kita sedang atau ya boleh sedang lah. Ketika kita sedang memperhatikan sesuatu, menatap sesuatu, menghadap sesuatu yang terbayang, wasi'un alim gitu. Kalau kita ingat dosa, apa itunya Bu? Nama yang diingat. Tawwabur Rahim. Tawwabur Tawwabur Rahim. Rahim. Ketika kita melihat objek, wasi'un alim. Bahwa di situ ada wajah Allah. Allah. Dan disitulah juga ada alim. Alim itu artinya ilmu. Ilmu. Ya contoh gini. Misalnya kita bertemu dengan orang yang nyebelin, Bu. Tahu nyebelin? Nyebelin itu apa bahasa Indonesianya? Ya nyebelin lah. Buat kesel. Kok nyebelin amat orang, kok bikin kesel ya? Ingat lagi gitu, Allah tuh wasi'un alim. Ali. Allah meliputi dia, berarti dia juga tidak bisa lepas dari Allah kan? Nah, Iya. disitulah juga ada alim sekaligus. Ketika ada orang yang suka bikin kesal, ada pelajaran yang bisa kita ambil. Berarti kita sedang kursus kesabaran Kesabaran. Sabaran. atau sedang belajar memaafkan. Memaafkan. Ada alim di setiap segala wajah tuh ada alim, ada ilmu pengetahuan yang bisa digali. Ya. Mengapa ada orang yang punya ide gagasan bikin pesawat terbang, Bu? Ya. Karena dia melihat burung. Ada orang Ada melihat ilmu. ikan, punya ide bikin kapal selam. Selam. Di dalam setiap benda, di dalam setiap semesta ini, di situ diliputi Allah dan di situ juga ada ilmu. Kan gitu. Pengetahuan atau kecerdasan semesta itu, kecerdasan Allah itu tersimpan di dalam semesta ini gitu. Di dalam Iya. semua hal ini ada pengetahuannya gitu. Nah gitu ya. Jadi Iya. menghadap ke timur, menghadap ke barat, melihat apapun, menatap apapun, memandang apapun, ingat wasi'un alim. Allah meliputi karena dia maha luas dan di situ ada ilmu yang bisa kita raih, yang bisa kita dapat. Itu Lihat. kalimatnya juga itu kan yang kita sebut wasi'un alim tuh kita menyebut secara verbalnya juga itu. Atau ini Iya, kan iya. Nah, kata sebagai pengetahuan artinya itu pada saat kita mohon ampun misalnya kan astagfirullahaladzim gitu. ya. Kalau melihat sesuatu yang menyebelin tadi kalimat Wasi'un alim. yang keluar itu wasi'un alim gitu. Ungkapannya Atau kan, ya oh kan, iya. kan tadi Jadi disampaikan. diucapkannya juga sesuai dengan
Kan bahasa itu awalnya kata. Kata itu nama. Nama itu adalah suara yang mewakili sesuatu, dan suara itu adalah bunyi, dan bunyi itu adalah gelombang. Gelombang. Ketika suara itu ditulis dalam bentuk kode, jadi mesti ada gelombangnya, Bu. Wasiun alim, wasiun alim, wasiun alim. Gitu ungkapannya memang wasiun alim. Jadi gelombangnya bunyinya itu gitu. Wasiun Iya. alim. Kalau dalam bahasa Arab. Kalau dalam bahasa terjemahnya, Allah Maha Luas, Allah Maha Mengetahui. Itu kan gelombang tuh. Gitu. Iya. Sehingga nanti nama itu tertancap di Iya. dalam sudur kita tuh. Nah, kalau 376 nama sepasang tadi udah nempel di sini, itu kan nanti otomatis tuh melihat ini keluarnya nama ini. Menghadapi masalah ini keluarnya nama ini kan itu gitu. Nah, karena Iya, iya. nama yang tadi belum nempel di sudur kita, datanya belum ada, bingung kita nih. Ingat dosa, alhamdulillah. Nggak nyambung kan? Ingat dosa, tawaburrohim. Gitu. Ingat dosa, tawaburrohim. Lihat fenomena alam, wasalim misalnya. Gitu. Kan gitu. Jadi simpelnya begitu supaya semuanya connect. Iya. Supaya nyambung tuh itunya antara fenomena Iya, dengan iya. bunyi nama yang disebutnya jangan keliru gitu. Iya. Misalnya ketemu Pak Jokowi kita manggilnya Pak Lurah gimana? Bunyinya kita. Pak Lurah, bukan itu bunyinya presiden. Presiden itu kan Dijikat kalau sama diucapkan ada bunyi kan? Iya. Nah, jangan sampai salah Iya, iya. bunyi gitu. Ya, ketemu Iya. ketemu mantan pacar, Sama bunyi. ketemu mantan pacar bersama suami gimana, Bu? Kita panggil sayang. Sayang. Wah, masalah tuh. Ya. Padahal itu kan panggilan sayang kan? Iya, biar Panggilan dulu. Tapi itu kan panggilan Iya. dulu. Tapi panggilan itu sudah ngapa sekarang posisinya gitu. Kata-kata yang positif tapi tempatnya nggak positif bisa jadi masalah nggak? Masalah. Nah gitu Jadi makanya jangan salah tempat gitu. Jangan salah tempat. Ya. Misalnya kita punya teman, punya sahabat gagal. Karena petik gagal sesuatu. Kita bilang alhamdulillah. Gimana, Bu? Alhamdulillah kalimat yang baik nggak, Bu? Baik. Jadi Baik. ketika kita Tapi ungkapkan di hadapan saudara kita yang mengalami kegagalan gimana? nggak cocok. Nah, bisa berantem kan? Iya, nggak Nah, Mm-mm. gitu maksudnya gitu. Jadi kata-kata yang baik juga mesti ditempatkan di tempat yang pas gitu. Mas, ya. Nah, setiap nama tadi Asmaul Husna itu punya koneksinya gitu. Kapan itu diungkapkan jadi gelombang tadi wasiun alim, sesungguhnya Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Innallaha wasiun alim. Jadi ungkapannya tidak keliru gitu. Oke. Nah, baru berapa nih? Baru 6 ya. 6 dari 391 ya. Kita dipersingkat aja, jangan diperlebar bahasannya. Sama yang ke-7, 127. Kalau Ibu Aka mau ngabsen? Pak Joko mungkin ya. Oh, Pak Joko. Berdasarkan hafalan aja. Pak Joko. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan dasar-dasar Baitullah bersama Ismail. Seraya berdoa, ya Tuhan kami, terimalah daripada kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Asmanya apa, Pak? Asmanya? Benar. Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Nah, As-Sami'ul Alim. Alim. Maha mendengar, Maha mengetahui. Iya. Konteksnya nyambung nggak di ayatnya? Coba lihat.
Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan dasar-dasar Baitullah bersama Ismail. Saya berdoa, ya Tuhan kami, terimalah dari kami. Terimalah dari kami amalan kami. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar, Maha mengetahui. Apa hubungannya antara si Asma mendengar, Maha mengetahui dengan perbuatan Ibrahim? Mendapatkan ilmu, Kang. Doanya Nabi Ibrahim. Kan gini, coba kita bacanya konsep ya, baca konsepnya. Dan ketika Ibrahim apa konsepnya? Berpikir logik. Oke, Ibrahim berpikir Berpikir logik. logik. Ingatlah ketika logika, ketika sebuah pikiran yang logik meninggikan, yarfa'u itu meninggikan. Ingatlah ketika logika meninggikan dasar-dasarnya qawaid. Wa'id yarfa'u Ibrahim. Ingatlah ketika Ibrahim meninggikan al-qawaida. Qawaid itu kaidah apa? Kaidah ya. Kan gini. Kan dalam segala sesuatu itu selalu ada kaidah kan? Kaidah itu apa dalam bahasa kampusnya, Bu? Kalau orang bikin tesis ada kaidahnya, orang bikin ini ada kaidahnya. Kaidah itu kayak apa ya istilahnya, Bu? Bantu dong. Simpulan ya? Bukan simpulan, Bukan. kaidah. Bukan. Kaidah, Dugaan, hipotesa. Hipotesa. Ada kaidah hipotesanya gini kan, rumusnya begini. Nah, ingatlah ketika logika itu meninggikan kaidah-kaidah dari sebuah ketetapan gitu. Bait itu adalah ketetapan. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawaida minal bait. Diartikannya baitullah. Bait itu adalah ketetapan. Bait artinya rumah. Rumah adalah tempat tinggal atau tempat seseorang menetap. Maka bait juga berarti sebuah ketetapan. Tempat menetap gitu ya. Nah, kalau tempat menetap kan jadi kata benda. Ingatlah ketika logika itu membuat sebuah kaidah gitu. Berpikir ada kaidahnya nggak, Bu? Ada. Nah, kayak itu kan ada kaidahnya tuh. Ya. Ingatlah ketika logika itu membuat atau meninggikan sebuah kaidah berpikir. Bersama Ismail. Ismail artinya informasi. Jadi untuk bisa membuat kaidah dan kaidah itu jadi ketetapan, maka dia harus mencari sebanyak-banyaknya informasi. Oke? Nah, setelah mengumpulkan banyak informasi, lalu Ibrahim sebagai konsep pikiran logik membuat kaidah-kaidah berpikir, dibuatlah kaidah berpikir. Lalu dia berkata, ya Tuhan kami, terimalah daripada kami. Robbana wa taqobbal, Robbana taqobbal minna. Ya Tuhan kami, terimalah dari kami, amal kami. Amal yang mana? Tadi proses berpikir logik. Sesuai dengan kaidah. Nah, ketika seseorang membuat sebuah kaidah berpikir, supaya kaidah berpikirnya itu logis gitu ya. Nah, ketika orang berpikir itu kan gelombang ya. Dan dia juga mencari banyak informasi. Maka doanya terimalah kami gitu. Yang diterima kan prosesnya tadi. Proses membuat kaidah berpikir logik tadi. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar. Al-Alim juga Maha mengetahui. Nah, apa hubungannya bahwa Allah itu Maha mendengar dengan logika berpikir yang logik tadi atau kaidah berpikir logik? Ada yang bisa tambahin? Bu Isti? Pengetahuan itu didapat setelah mendengar ya, Kang. Oke. Terus? Sami itu kan artinya menginformasikan. Al-alim yang mengilmukan.
Allah itu as-sami'u. Selain mendengar, dia juga adalah yang memperdengarkan informasi. Al-alim yang mengilmukan atau yang memberikan ilmu pengetahuan. Pengetahuan. Nah, ketika seseorang itu berpikir logik dan pikiran logikanya itu atau logikanya itu membuat sebuah kaidah atau kerangka berpikir. Nah, dalam prosesnya itu harus banyak mencari atau menerima informasi. Mas. Nah, dalam informasi itu juga ada pengetahuan. Oh, Nah, siapa yang menginformasikan dan siapa yang mengilmukan adalah dia juga kan? Nah, makanya ketika seseorang menggunakan logika berpikirnya dan supaya logikanya itu tidak keliru, maka dia mesti nyebut apa? Nyebut asmanya, as-sami'ul alim gitu. Jadi harus dikumpulkan informasi dan juga dikumpulkan pengetahuan atau informasi yang mengandung pengetahuan gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan, pernyataan? Gini lah, misalnya kita lagi berpikir, kita lagi menyusun sesuatu, membuat tulisan, membuat kaidah, membuat hipotesa dan sebagainya. Nah, yang disebut nama yang mana? ini kan Sami'ul Alim. Sami'ul Ya, alim. misalnya Pak Joko mau membuat sebuah karya tulis lah, membuat tulisan bla bla bla. Maka yang disebut innaka antas samiul alim. Ya Allah ya Tuhan, berikan kepadaku informasi yang di dalamnya ada pengetahuan. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar, Maha mengetahui. Engkaulah yang menginformasikan, Engkaulah yang memberikan pengetahuan. Jadi nyambungnya sama itu tuh, sama proses berpikir logis gitu. Oke. Ya, namanya Samiul Alim yang disebut. Oke. Sampai sini oke? Oke, kan? Sampai. Oke, ada tambahan? Monggo. Halo. Belum kan? Lanjut yang ke-7 ya, masih sempat ya. Ya. Oke. Yang ke-7, barusan yang ke-7 ini. 8 kan? Oh, 8. Tadi ke-7. Ada Oh, ini 8. ke-7. Yang ke-8 ada di ayat 128. Ya, Pak Joko. 29. 128. Monggo. Ibu Siskamiah. Siapa? Bu Ria Pohan. Abu Ria Pohan. Aduh, punten Kang lagi ini. Oh, lagi flu. Heeh. Oh, yang lain ganti Pak, lagi peluk. Aser. Ya ada saya lagi deh. Boleh Bu Isti. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang yang tunduk patuh kepada Engkau, dan jadikanlah di antara anak cucu kami umat yang tunduk patuh kepada Engkau. Dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara dan tempat-tempat ibadat haji kami, dan terimalah taubat kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Penerima taubat, lagi Maha Penyayang. Berarti ini diulang ya. Pengulangan sebelumnya Tawaburem nggak udah sebelumnya kan? Taubat. Tawaburem diulang udah 3 kali nih ya. Iya, penyayang juga. Nah, sama Tawaburem diulang 2 kali. Tadi di surat 237 Tawaburahim. Di surat 254 juga Tawaburahim ya. Nah, diulang di surat 2128 juga Tawaburahim. Innaka antat Tawaburahim, Maha penerima taubat, Maha penyayang. Apa konteksnya nih? Coba lihat. Ya Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang yang tunduk patuh kepada Engkau. Bahasa Arabnya muslimain.
muslimain 2 muslim. Muslim artinya orang yang tunduk patuh, ya. Jadikanlah kami berdua orang yang tunduk patuh kepada engkau. Dan juga jadikanlah di antara anak cucu kami umat yang tunduk patuh juga kepada engkau, umatan muslimah. Jadi muslimah itu orang yang tunduk patuh juga. Patuh. Jadi ada muslim, ada muslimat. Apa bedanya muslimin sama muslimat? Kalau muslimat, kepatuhannya baru belajar. Kalau muslim, kepatuhannya sudah kuat. Muslimin, muslimat. Ya. Kalau muslim berarti kepatuhannya sudah kokoh. Kalau muslimah, kepatuhannya masih lemah. Tidak bicara gender. Kalau ada bapak nih, seorang laki-laki, patuhnya masih lemah tuh, maka disebut sebagai muslimah. Jadi ada bapak muslimah, ada ibu muslimin. Karena muslimin muslimat itu tidak bicara gender, tapi bicaranya kualitas. Ya. Nah, Ibrahim berdoa nih, jadikanlah kami berdua orang yang tunduk patuh kepada engkau. Kami berduanya siapa nih? Di ayat sebelumnya, Ibrahim dan Ismail. Ibrahim dan Ismail. Jadikanlah kami berdua tunduk patuh kepada engkau, bahwa kita diberikan kemampuan berpikir logis, logika tadi, juga kemampuan mendengar itu harus tunduk kepada ketetapan Tuhan. Jadi logikanya tidak boleh liar. Begitupun kemampuan kita mendengar informasi harus bisa nyaring gitu, Bu. Nyaring tuh menyaring ya, bukan nyaring bunyi nyaringnya. Bisa apa namanya itu? Itu namanya Ibrahim dan Ismail tunduk patuh kepada engkau namanya. Jadi logika berpikir kita juga pendengaran kita itu tidak boleh liar, harus tunduk kepada ketetapan Tuhan. Terus dan anak cucu kami juga orang yang tunduk patuh kepada engkau. Siapa anak cucunya Ibrahim, Bu? Ibrahim berpikir logik, ya. Ismail adalah informatif. Nanti setelah Ismail lahir Ishak, artinya analisa. Nah, analisa pun harus tunduk kepada ketetapan. Nanti Ishak, artinya analisa, punya anak lagi, namanya Yakub. Yakub itu Konklusi. Nah, bukan kong kaling kong ya, Konklusi. atau kesimpulan. Jadi kesimpulan itu lahir dari sebuah analisa dari sebuah informasi yang diolah oleh logika. Gitu ya. Logika mengolah informasinya dianalisa, melahirkan konklusi. Gitu ya. Ibrahim melahirkan Ismail. Ismail punya saudara Ishak. Ishak punya anak Yakub. Yakub nanti punya anak Yusuf. Iya benar ya? Iya benar. Yakub punya anak Yusuf. Yusuf itu wasapa artinya estimasi, bukan esteler. Ya, bukan estimasi. Estimasi juga berarti prediksi. Nah, berarti kemampuan orang memprediksi karena sudah melewati fase sebelumnya. Bagaimana kita membuat estimasi, membuat sebuah estimasi atau prediksi. Kalau tidak punya kesimpulan. Nah, Yusuf nanti melahirkan nabi berikutnya namanya Ayub. Ayub artinya
Pulih, Antitesis. pulih, pulih atau bangkit dari keterpurukan. Sembuh namanya, sembuh dari sakit, bangkit dari keterpurukan. Ayub tuh pulih kembali, pulih, bisa memulihkan sesuatu yang terpuruk gitu. Ya. Nah, nanti setelah Ayub, Tu'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, dan Muhammad. Itu kan anak turunannya kan? Mm-mm. Sampai Muhammad. Jadi ada anak turunan Nabi Ibrahim dari jalur Ismail sampai ke Nabi Ahmad. Ada keturunan Nabi Ibrahim dari jalur Ishak. Hap. Nah, nanti ketemu semua nabi turunan dari Ibrahim. Ibrahim gitu ya. Makanya doanya, jadikanlah kami berdua, Ibrahim, Ismail, orang yang tunduk patuh kepada Engkau. Dan anak cucu kami juga umat yang tunduk patuh kepada Engkau. Dan tunjukkanlah kepada kami, wa arina, perlihatlah kepada kami manasikana. Tunjukkanlah kepada kami manasik kami. Manasik itu cara-cara. Di sini cara-cara. Cara-cara dan tempat ibadah haji kami. Tunjukkanlah kepada kami metodologi gitu. Sebuah metodologi. Dan tempat cara kami berhujah gitu. Cara kami berargumentasi. Tunjukkan kepada kami sebuah metodologi berpikir logik dan cara bagi kami untuk mengajukan sebuah argumen. Haji itu artinya hujah, hujah itu artinya argumentasi, Bu. Karena gini, ada orang yang cerdas, pinter, tapi ketika dia berargumen itu susah diterima oleh orang lain. Mungkin caranya kasar atau caranya memaksa, sehingga walaupun argumennya benar, orang tidak terima gitu. Nah, itu termasuk juga manasik. Manasik itu cara-cara atau metodologi. Metodologi berpikir logik. Dan terimalah taubat kami. Nah, di sini kenapa ini ada ungkapan terimalah taubat kami? Pertanyaannya Bapak Ibu, apa kira-kira? Apakah perbuatan Ibrahim salah? Halo? Supaya kembalikan ke jalan yang benar, Maksudnya gimana tuh? supaya kami tidak nyeleweng-nyeleweng. Ya artinya apa, Bu? Dalam proses berpikir itu bisa nggak ada kesalahan-kesalahan? Ada. Nah, misalnya harusnya logik karena ada ego kan, ego masuk, hawa nafsu masuk, pengaruh depan belakang kanan kiri juga masuk. Bisa nggak itu setelah menjadi argumen jadi salah, Bu? Bisa. Bisa aja kan? Misalnya ada hawa Iya. nafsu masuk, egonya masuk kan? Sehingga menjadi tidak logik lagi, bisa kan? Bisa. Nah gitu. Sama lah seperti kita habis sembahyang, Bu. Kenapa selesai sholat, selesai sembahyang, kita beristighfar. Astagfirullah. Kan gitu ya. Padahal kita selesai ibadah gitu. Nah, itulah rahasianya. Karena boleh jadi sepanjang perjalanan hidup kita atau selama kita melakukan ibadah kita kepada Tuhan masih banyak kesalahan. Nah, kesalahan itulah yang dikoreksi. Terimalah taubat kami. Ungkapannya sama, sesungguhnya Engkau Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang. Ini juga memberikan informasi kepada kita ketika kita sudah bisa menyelesaikan suatu studi, suatu kegiatan, maka kita mesti bertaubat karena boleh jadi apa yang kita lakukan itu banyak kesalahan. Walaupun itu sebuah perjalanan yang baik kan. Kayak tadi misalnya habis riset kita mohon ampun kepada Tuhan. Atau habis menolong orang juga kita mohon ampun kepada Tuhan. Boleh jadi ketika menolong nyakitin perasaannya, bisa jadi kan gitu ya. Kira-kira seperti itu. Ini asma yang
Berapa? 8. 8. 8. Oke, lanjut yang ke-9 satu lagi. Ayat berikut masih nyambung soalnya. 1, 2, 9. Oke, lanjut. Siapa sekarang? Tadi masih Ibu Isti. Ibu Yuli tadi belum Aus. kedengar suaranya Ibu Yuli. Baik, Pak. Oke. Udah. Diam ya. Suaranya yang gak kedengaran. Jelas. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Tuhan kami, utuslah untuk mereka seorang rasul dari kalangan mereka yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat Engkau dan mengajarkan kepada mereka Alkitab atau Al-Quran dan hikmah as-sunnah serta mensucikan mereka. Sesungguhnya Engkaulah yang maha kuasa lagi maha bijaksana. Nah, namanya apa? Azizul Azizul Hakim. Azizul Hakim kapan diungkapkan, Bu? Saat kesalahan itu terjadi karena Allah maha pemaaf. Enggak, ini ayat ini. Azizul Hakim. Apa konteksnya? Allah maha kuasa, maha bijaksana. Ini konteksnya apa? Selalu mengajarkan ayat-ayat kepada kami. Ya, kalau dalam gini lah, aplikasi dalam kehidupan nih, kapan nama ini diungkapkan gitu. Permintaan. Pada saat membaca ayat-ayat Al-Quran, Kang. Saat belajar. Coba lihat lagi. Ya Tuhan Untuk kami. Ini utuslah. masih kisah Ibrahim kan? Iya. Utuslah untuk mereka seorang rasul dari kalangan mereka yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat Engkau dan mengajarkan kepada mereka Alkitab dan Al-Hikmah dan mensucikan mereka. Nah, baru ada ungkapan sesungguhnya Engkau maha kuasa, maha bijak. Misalnya gini, seperti ini contohnya. Katakanlah ibu sebagai seorang presiden. Ya, seorang presiden. Punya rakyat kan di seluruh negeri ini, Bu ya. Nah, ibu sebagai presiden tidak sanggup untuk menjangkau semua pelosok negeri. Oke. Tetapi kan kewajiban presiden mengayomi seluruh rakyatnya. Oke, kan gitu. Bertanggung jawab kepada semua rakyatnya yang dipimpinnya. Tapi secara fisik kan terbatas tuh. Tidak mungkin saya menemui satu-satu orang nih. Lalu ibu sebagai presiden berdoa kepada Tuhan. Ya Allah ya Tuhan, utuslah untuk mereka di tiap-tiap RT, RW, seorang utusan. Utuslah untuk mereka seorang utusan dari kalangan mereka juga. Sehingga di setiap kota, setiap wilayah, setiap pelosok, setiap RT, RW bahkan di situ ada orang yang juga membacakan ayat Engkau, mengajarkan kepada mereka kitab dan juga hikmah. Karena secara fisik kita sebagai manusia, katakanlah presiden, Bu, tidak mungkin menjangkau semua pelosok negeri ini gitu. Karena dia bertanggung jawab kepada semua rakyatnya. Dia punya kewajiban mengayomi semua rakyatnya. Dia mohon kepada Tuhan gitu. Agar di setiap wilayah, pelosok negeri sampai ke tingkat RT, ada orang yang juga peduli seperti pedulinya aku gitu. Nah, di situ ungkapannya apa? Sesungguhnya Engkau maha kuasa. Engkau maha bijaksana. Aku ini nggak berdaya gitu. Aziz itu kan perkasa artinya, Bu. Al-Azizu perkasa, Al-Hakimu bijaksana. Ada orang yang perkasa tapi tidak bijaksana, gimana, Bu? Ya, masalah gak? Iya. Hancur. Hancur lah.
Ada orang bijaksana tapi tidak punya kuasa. Ya. Nah, Tidak berdampak. kita sebagai manusia kadang-kadang hanya punya satu, diberikan kekuasaan, tapi nggak bijaksana, nggak bijak sini, malah bejek sana, malah bejek sini ya Bu ya. Nah, ada orang yang bijaksana tapi nggak punya kekuasaan, juga tidak berdampak apa-apa kan gitu ya. Nah, yang punya dua-duanya adalah Allah itu sendiri kan. Nah, makanya ketidakberdayaan kita, ketidakbijaksanaan kita diserahkan kepada Tuhan setelah kita berusaha tadi. Ya, berusaha gitu. Atau contoh lain apa misalnya? Kita sebagai orang tua, ya katakanlah, keinginannya Bu ya, keinginan ya, semua anak cucunya baik dan benar, baik-baik saja. Tapi kan dalam perjalanannya bisa nggak orang tua berbuat salah Bu? Iya, bisa. Salah sikap, salah asuh, salah didik. Padahal itu kan tidak direncanakan, tapi kan ada saja kesalahan dalam perjalanannya. Terus gimana? Ketika kita tidak sanggup merawat, mendidik anak sendiri gimana Bu? Memasukkan ke sekolah. Nah, ada ya memasukkan ke sekolah. Itu namanya kan kolaborasi tuh. Ya. Jadi kita menyerahkan kepada orang lain, mungkin orang lain mampu mengisi kekosongan yang kita tidak sanggup berikan kepada dia kan. Nah, ungkapan yang keluar apa Bu? Innaka antal azizul hakim. Engkau yang maha kuasa, engkau yang maha bijaksana. Aku tidak sanggup untuk membacakan kepada mereka ayat-ayat engkau. Dan aku pun tidak sanggup mengajarkan mereka dan tidak sanggup mensucikan mereka gitu. Maka utuslah untuk mereka. Kata-kata utuslah untuk mereka berarti kan mereka datang tuh, atau kita yang mendatangkan kepada mereka gitu. Makanya kita sekolahin kan gitu ya. Sekolahin, kita masukin pondok, kita masukin kursus. Itu mananya ungkapan yang keluar, sesungguhnya engkau maha kuasa, maha bijaksana. Menunjukkan bahwa kita ini tidak berdaya gitu. Ya. Tidak punya kemampuan luar biasa. Nah, tidak kemampuan seperti kemampuannya Tuhan yang sempurna tadi. Ya. Makanya ada istilah ini Ibrahim mewakilkan orang lain kan? Utuslah untuk mereka, rasul dari kalangan mereka gitu. Karena dia sendiri ya tidak sanggup menjangkau itu gitu. Kira-kira bayangannya seperti itu. Nah, ungkapan itu menghadapi situasi kayak tadi, kita tidak sanggup melakukan sendiri, lalu diserahkan kepada orang lain yang mungkin dianggap sanggup melakukan apa yang kita tidak mampu. Gitu. Sanggup. Nah, asma yang disebut Azizul Hakim. Ya. Sesungguhnya engkau maha kuasa, maha perkasa, tapi juga maha bijaksana. Artinya kita tidak disalahin gitu Bu. Kalau kita tidak sanggup, ya berarti mesti minta bantuan orang lain. Tidak salah gitu. Oke, halo, kok sepi? Berarti ungkapan ini Iya, Kang. sering diucapkan ya, Kang? Iya, diungkapkan kan jadi kata. Kata itu kan gelombang, Bu. Gelombang, walaupun hanya sekali kan. Karena manusia punya keterbatasan. Ya, gitu. Jadi ketika kita tadi misalnya aplikasinya, kita datang ke sekolah, datang ke guru, datang. Nah, doanya sesungguhnya engkau maha perkasa, maha bijaksana. Semoga dia bisa menerima pelajaran itu dari orang lain gitu. Kan Rasul untuk mereka tadi kalimatnya gitu. Ya. Kita tambah satu lagi ya biar 10 ya. Oke, 137. Masih di surat 2 nih. 137. Masih saya, Kang? Boleh? Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Baqarah 137. Maka jika mereka beriman kepada apa yang kamu telah beriman kepadanya, sungguh mereka telah mendapat petunjuk. Dan jika mereka berpaling, sesungguhnya mereka berada dalam permusuhan denganmu. Maka Allah akan memelihara kamu dari mereka, dan dialah yang maha mendengar
lagi Maha mengetahui. Apa asmanya, Bu? Sami'ul Allahul Alim. Allah alim. Nah, berarti diulang 2 kali ya. 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 Sami'ul Alim. Sami'ul Alim. Tadi di ayat berapa yang Sami'ul Alim? Ingat. 127. 127 kan? 27. 127 juga itu Sami'ul Alim. Nah, ini diulang asma Sami'ul Alim. Apa konteksnya? Maka jika mereka beriman pada apa yang kamu telah beriman kepadanya. Maka jika mereka beriman kepada apa yang kamu telah beriman kepadanya. Sungguh mereka telah mendapat petunjuk. Dan jika mereka berpaling, sesungguhnya mereka berada dalam permusuhan. Maka Allah akan memelihara kamu dari mereka. Dan dialah yang maha mendengar, maha mengetahui. Nah, ini apa sambungannya? Jika mereka beriman kepada apa yang kamu telah beriman kepadanya. Kan gini, seseorang itu percaya kepada sesuatu setelah dia mendengar sesuatu kan? Iya. Oke, misalnya kita mendengar informasi A. Ada orang berkata, oke, saya percaya ini, gitu kan? Saya mengimani ini. Sementara yang lain, saya mah nggak percaya. Apa ini kan itu ya? Kan 2 tuh. Nah, jika mereka beriman kepada apa yang kamu telah beriman kepadanya, sungguh mereka telah mendapat petunjuk. Artinya bahwa salah satu jalan mendapat atau menerima petunjuk adalah karena informasi yang dia dengar atau yang kita dengar. Tetapi tidak semua orang yang mendengar informasi itu bisa percaya. Ya. Atau tidak semua orang beriman kepada apa yang didengarnya. Jika mereka berpaling, sungguh mereka berada dalam permusuhan. Permusuhannya menggunakan fisikok, bukan aduwin ya. Karena musuh itu ada aduwun, ada sikokin baik. Sikok itu gini, kalau kita udah benci seseorang, Bu, apapun yang dikatakan oleh dia diterima nggak sama kita? Iya, semua jelek terus. Semuanya jelek. Sebagus apapun, semuanya jelek, ditolak aja. Ditolak. Tetapi ketika kita sudah jatuh cinta, sudah kadong kultus kepada seseorang, Bu, apapun jadi benar nggak, Bu? Semua wangi. Iya. Semuanya wangi. Dia mujat, muzolim karena sudah kadong kultus tuh. Wah, semuanya wangi semuanya. Apapun yang dia katakan. Itu namanya sikokin. Sikok itu apa? Kebencian gitu, Bu. Kalau orang sudah terlanjur benci, apapun yang keluar dari dia, semuanya busuk semua tuh. Jelek semua. Jadi itu penyebab seseorang tidak dapat petunjuk ketika sudah ada kebencian. Makanya di ayat yang lain, cintailah sesuatu sekedarnya. Kalau benci sekedarnya. Boleh jadi kamu mencintai sesuatu padahal buruk bagimu. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal dia baik. Ya, sebenci-bencinya kita kepada tai ayam, Bu, jangan benci telurnya. Halo? Iya. Iya. Kan tidak semua yang keluar dari pantat ayam itu kotoran. Iya. Nah, kita tidak melihat lagi pantat ayamnya, tapi apa yang keluar darinya. Jadi kita menjadi netral nih. Ya, dari manapun kebaikan saya akan terima. Kalau itu keburukan dari siapapun saya tidak akan terima. Ya. Jadi yang dilihat apanya? Apa yang keluarnya. Apa yang dikeluarkannya gitu. Nah, terus maka Allah memelihara kamu dari mereka. Karena nanti pada akhirnya orang itu akan terjaga, terkumpul bersama orang-orang yang satu frekuensinya, Bu. Nanti saling menjaga tuh. Ya. Dan dialah yang maha mendengar, maha mengetahui. Berarti Allah tahu apa yang dibisikkan oleh
hati. Hati. Kita misalnya menyampaikan kebenaran nih. Kita kan tidak tahu bisikan hati mereka. Bisa menerima, bisa menolak, bisa mencela, kan bisa mencemooh tuh. Kita nggak tahu. Allah Maha mendengar apa yang ada di dalam bisikan hati kita ketika kita menerima informasi. Masih. Berarti ketika kita menginformasikan sebuah petunjuk kepada orang yang lain, Bu, kita serahkan juga kepada Allah. Engkaulah yang Maha mendengar, supaya setiap orang dibuka pendengarannya. Dan engkaulah yang al-alim, yang Maha mengetahui, supaya Allah juga membuka, memberikan juga ilmu pengetahuan, seperti ilmu pengetahuan yang diberikan kepada kita. Jadi ada semacam, membuat semacam peta dulu. Ada ungkapan, ada doa sebelum kita mengajarkan ilmu kepada orang lain. Misalnya gini, ya Allah ya Tuhan, berilah mereka kepahaman, sebagaimana kepahaman yang Kau berikan kepadaku. Itu afirmasi ketika kita menyampaikan, Bu, atau mengajarkan sesuatu. Berilah mereka kepahaman, sebagaimana kepahaman yang Engkau berikan kepadaku. Jadi frekuensinya sama tuh. Ya, atau ajarkanlah ilmu kepada mereka melalui diriku, supaya diriku juga mendapatkan pelajaran yang sama. Jadi kita memposisikan diri kita tidak lebih dari orang lain, gitu. Sama gitu. Makanya tidak ada istilah tadi merasa diri paling tahu. Tadi di asma yang pertama ya. Asma yang bukan yang pertama. Yang cerita Alimul Hakim tadi surat 232 ya. Alimul Hakim. Maksud Kita bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa. itu yang tadi ya, yang di surat 232. Kami tidak tahu apa-apa selain apa yang Kau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkau Alimul Hakim. Nah, kalau ini sesungguhnya Engkau mendengar, Maha mengetahui gitu. Samiul Alim. Berarti Samiul Alim bisa kita ungkapkan ketika kita bertemu dengan orang yang lain yang satu frekuensi, atau ketika kita ingin menyampaikan sebuah informasi kepada orang yang lain. Sesungguhnya Engkau Maha memperdengarkan dan Maha mengilmukan. Bisa nggak, Bu? Kita bukan kita. Ketika kita berpikir sesuatu, orang lain pun berpikir yang sama, bisa nggak, Bu? Bisa. Nah, gitu. Itu namanya Samiul Alim. Alim. Ketika kita mempelajari sesuatu, maka orang lain pun belajar sesuatu yang sama, gitu. Ya, bisa. Itu nanti dibuka di YouTube yang Kecerdasan Semesta ya. Iya, Kang. Jadi dalam satu saat, dalam satu waktu yang sama, ketika kita berpikir sesuatu yang baik, maka itu gelombangnya itu juga kayak menginfluence gitu. Ya. Dan orang pun berpikir yang sama gitu. Paralel, kan, hukum semesta paralel. Hukum semesta paralel gitu. Istilahnya nyambung. Hukum semesta paralel gitu. Makanya di dalam Quran diajarkan jauhi prasangka. Harus berbaik sangka. Kenapa? Karena apa yang kau pikirkan itu nanti keluar gelombangnya itu, dan orang itu berpikir yang sama gitu. Kita ketemu orang berpikir buruk, orang itu berpikir yang sama. Ya orang jangan-jangan, sama juga. Iya. Itu kan karena itu kan gelombang memancar tuh. Nanti ketangkap juga sama begitu. Itu namanya Samiul Alim. Samiul Alim yang memperdengarkan dan juga yang mengilmukan. Atau ibu ingat seseorang, ingat kepada seseorang yang ibu ingin menolong dia, ingin ngasih tahu dia, Bu, tapi jauh nggak ada handphone misalnya, Bu. Ya udah pakai frekuensi paralel tadi, pakai gelombang paralel tadi. Ibu berpikir aja apa yang mau ibu pikirkan, nah itu di gelombangnya dipancarkan ke dia supaya dia berpikir yang sama gitu. Gitu ya. Kenapa? Bisa kok Pak gitu ya Pak ya? Ya? Bisa gitu ya? Iya. Nah, gelombangnya Samiul Alim, Bu. Mendengar, mengetahui. Sami itu memperdengarkan gitu. Gelombang. Dan dia mendengar suara itu gitu.
Kalau orang tua dulu ingin manggil anaknya dari tempat yang jauh, dia pergi ke dapur nyari saeng tuh, Bu. Pakai gelombang, pakai tempat nanak nasi yang dulu tuh, yang kayak namanya saeng, Kerucut. yang ada kerucutnya tuh, itu kan namanya saeng tuh. Itu kan media, sekarang pakai handphone. Dia berbisik aja di situ, menyampaikan apa yang ingin disampaikan kepada orang yang mau dipanggil pulang tadi. Disampaikan seperti telepon, nak pulang nak, ibu kangen kepada. Nah itu kedengar sampai dia, kok ada suara ibu manggil saya gitu. Itu kan seperti apa ya? Sekarang mah kan udah ada handphone canggih, dulu juga ada orang pakai benda apapun jadi, pakai HT namanya. Nah begitu Bapak Ibu, ini baru dapat 10. berapa? Dapat 10 ya. 9. 10. 9. 10. Nah, 10 ayat. Nah, dari 10. 10 asma kan ada yang diulang nih. Ar-Rahman Rahim diulang tuh. Tauber-Rahim diulang. Jadi dari nanti setelah dibaca 391 itu tidak semuanya segitu ada. Kalau digabung 90. itu hanya 76. 76. 76. Jadi kita mesti tahu 76 asma tadi. Ya. Dari Yang 76 kalau dirangkum yang paling pamungkas apa, Bang? Yang Gimana? paling dari 76 diringkas lagi yang general sifatnya apa, Kang? Rahman Yang bisa Rahim. berlaku. Rahman Rahim kan ya, Kang ya? Rahman Rahim kalau Rahman Rahim disimpulin lagi Ar-Rahman. Ar-Rahman ya. Ar-Rahman itu makanya ada surat khusus Ar-Rahman kan? Iya, iya. Berarti dari sekian semua asma disimpulin Rahman Rahim. Rahim. Gitu. Ya. Kalau Rahman Rahim dipotong, diambil Rahmannya gitu. Rahman. Apa Karena ada bedanya ayat Rahman dan Rahim? Kalau Rahman itu masih universal, Bu, masih. Kalau Rahim sudah berpihak. Khusus ya. Udah khusus. Kalau Rahim masih umum. Rahman itu sayangnya kepada semua, kasihnya kepada semua, nggak pilih kasih. kasih. Tapi kalau Rahim itu sayangnya udah pilih kasih, yang baik aja gitu. Contohnya gini, kasih sayang Allah meliputi semua makhluk yang ada di bumi. Ya mau iman, mau kafir, mau zolim, mau takwa, semuanya diberi, Bu, disayangi Tuhan semuanya. Diberi hidup, diberi napas, semuanya hidupnya normal biasa gitu. Nah, di akhirat Allah sayang kepada orang yang beriman dan berbuat baik. Ditempatkan di dalam surga istilahnya. Nah, yang zolim, yang kafir ya di neraka. Jadi kasih sayangnya Allah dicurahkan kepada orang yang beriman. Rahim, jadi rahimnya kepada yang beriman gitu. Kalau rahim ya. Tapi kalau Rahman itu berlaku semua umum gitu. Makanya kalau mau diambil antara Rahman dan Rahim, diambil Rahmannya. Ini ayatnya 17 110. Maaf, udah maghrib. Udah mau maghrib nih? Oke, Udah maghrib. Terakhir. Katakanlah serulah Allah atau Ar-Rahman. Nah, Ar-Rahman berarti Ar-Rahman inilah wajah Tuhan yang paling tinggi, wajah Tuhan paling penting digandengkan dengan Allah sendiri. Nah, yang lain wajah-wajah berikutnya. Karena kan wajah Allah itu banyak, tapi dari sekian banyak wajah Tuhan, yang paling dikagumi, yang paling disukai, yang paling identik dengan dia adalah Ar-Rahman. Apa? Cinta kasih atau kasih. Cinta kasih atau kasih sayang. Kasih sayang. Makanya frekuensinya 700 ke atas, Bu, sampai 1000 itu. Itunya energinya gitu. Kalau kasih sayang itu paling tinggi dibanding yang lain gitu. Oke. Baik, ini beberapa ayat yang menerangkan tentang Asmaul Husna dari 391 baru disampaikan 10. Nanti diulang tuh Pak yang mengeraskan suara dan merendahkan suara tadi ayatnya. Yang mana tuh? Yang keluar yang barusan Pak. Janganlah mengeraskan suara apa gitu yang ayat. Itu tema lain. Nanti aja Pak. Nanti aja Pak. Itu tema lain. Sebenarnya lagi cerita nama Asmaul Husna. Dari sekian asma Allah itu yang paling utama adalah Ar-Rahman.
Ar-Rahman. Jadi kalau mau nyebut, nggak sempat nyebut semuanya, Bu. Yang disebut Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Mau disingkat lagi, Ar-Rahman, Ar-Rahman. Gitu aja udah. Kasih sayang, kasih sayang. Jadi kasih sayang dijadikan sebagai, apa namanya, bukan idiom. Ungkapan hari-hari. Selalu diulang-ulang kata-kata cinta kasih, kasih sayang, cinta kasih. Itu kan supaya nempel tuh itu si nama tadi dalam diri kita. Dibanding dibanding mengingat perkasa, 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 nanti jadi gitu. Jadi inginnya berkuasa mulu. Tapi yang diingat-ingat, yang ditancapin adalah Ar-Rahmannya. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Kasih sayang atau cinta kasih gitu. Cinta. Tanpa pilih kasih ya. Nah gitu. Jadi sering diungkapkan tuh kata-kata itu, cinta kasih atau kasih sayang, kasih sayang. Sehingga menjadi gelombang, dan itu nanti jadi menginfluen orang lain gitu. Juga berkasih sayang gitu. Ya, demikian Bapak Ibu, terima kasih sudah bergabung. Atur nuhun Kang Iip. Auzubillah. Terima kasih. Kang Iip.